Sampai saat ini kami belum mendengar adanya rencana kedatangan pemimpin negara untuk menghadiri pemakaman tersebut, karena sejauh ini rencana yang kami dengar adalah acara pemakaman dan juga itu akan dilaksanakan secara privat, yaitu hanya dihadiri oleh keluarga dan juga oleh kawan-kawan pribadinya. Dan sesuai rencana yang diberikan beberapa waktu lalu, kegiatan tersebut akan dilaksanakan bukan di Tokyo tetapi di kampung halaman mendiang, yaitu di Provinsi Yamaguchi yang terletak di utara dari Tokyo. Oke, berarti sudah dikonfirmasi untuk pemakaman tidak dilakukan di Tokyo begitu? Karena menurut dari surat kabar yang beredar, Shinzo Abe ini akan dimakamkan di Tokyo, Mas Aji. Sampai sejauh ini jasad beliau masih berada di kediaman pribadinya di kawasan Shibuya, Tokyo. Tetapi sepertinya hal tersebut kelanjutannya akan dilaksanakan secara pribadi. Saat kemarin warga juga banyak yang mendatangi kediamannya untuk menyampaikan rasa duka cita dan berdoa langsung di depan rumahnya. Mereka tidak diperkenankan untuk menempatkan bunga di halaman rumahnya. Banyak warga yang datang ke tempat lokasi kejadian di Nara dan meletakkan bunga di sana, dan memang disediakan tempat di sana, tapi kediaman pribadinya dijaga dan hanya diperkenankan orang-orang tertentu yang boleh mengaksesnya. Oke, baik. Mas Aji, apakah memang juga sudah terdengar begitu informasi Shinzo Abe ini akan dimakamkan dengan prosesi kenegaraan atau seperti apa? Justru private saja? Ya. Menurut kebiasaan di Jepang, status pemakaman kenegaraan, atau mungkin saya menyebutnya bukan pemakaman karena biasanya di Jepang yang diselenggarakan adalah proses kremasi, tetapi sebelumnya ada doa dan disemayamkan seperti itu, tetapi setelahnya adalah proses kremasi. Nah, biasanya status yang kenegaraan itu hanya dikhususkan bagi kaisar dan keluarganya. Jadi untuk eksekutif biasanya dilakukan secara pribadi, baik oleh keluarganya atau partai pendukungnya dan kawan-kawannya seperti itu. Oke, apakah juga sudah terdapat informasi ataupun diinformasikan kapan rencana untuk kremasinya dan siapa saja tamu negara yang akan hadir? Seperti yang saya sampaikan tadi, sampai saat ini kami belum menerima daftar bahwa adanya tamu negara yang akan menghadiri. Meski demikian, ucapan duka cita yang disampaikan misalnya melalui telepon itu sudah disampaikan oleh Presiden Biden yang menelepon langsung ke Perdana Menteri Kishida pada Sabtu pagi, dan juga dilanjutkan dengan kedatangan langsung dari Menteri Luar Negeri Blinken hari ini ke Tokyo. Tapi sejauh ini kami belum menerima kabar yang lain. Tapi juga kami di Tokyo mendengar kabar bahwa sejumlah pemimpin negara menyampaikan duka citanya, baik itu mengirimkan kabar melalui telegram atau telepon atau mendatangi kedutaan Jepang langsung di negara masing-masing. Oke, baik. Mas Aji, kita lebih membahas terkait begitu ya motif dari penembakan ini. Apakah memang motif penembakan yang Anda ketahui dari pelaku, apakah memang juga terkait dengan sekte agama tertentu? Itu adalah kabar yang kami dapatkan dan patut diakui bahwa sedikit demi sedikit nama dari sekte keagamaan itu mulai tersebar. Namun pihak media di Jepang, terutama yang mainstream, masih menjaga demi kehormatan terhadap beliau dan juga ketertiban umum, sehingga belum ada media yang utama yang memberitakan namanya secara langsung. Meski demikian, nama dari sekte tersebut memang kita sudah mulai mendengar siapa atau dari mana gitu dan bagaimana kaitannya. Oke, baik. Mas Haji, kalau kita melihat begitu ya dari informasi yang beredar di mana untuk senjata api yang dilakukan adalah memang rakitan ataupun dirakit sendiri oleh pelaku. Karena kalau mengingat juga terkait regulasi yang ada di Jepang, kepemilikan senjata api di Jepang relatif sulit dan izinnya ketat. Apa yang membuat pelaku juga mudah mendapatkan barang-barang senjata api ini yang bisa dirakit begitu? Ya, menurut kabar yang kami dapat dan juga rilis dari kepolisian, senjata tersebut memang rakitan sendiri dan pelaku mendapatkannya satu demi satu dari sejumlah sumber dan juga termasuk dari internet. Seperti misalnya mungkin informasi yang disebarkan tidak mengajarkan cara membuatnya, tapi misalnya selongsongnya itu merupakan pipa besi
yang umum bisa didapat orang dari toko DIY seperti itu misalnya, dan tetangga di tempat tinggalnya juga mendengar adanya keributan seperti tindakan mengebor. Mungkin itu adalah saat ia membuat lubang-lubang di dalam pipa tersebut menggunakan bor mesin seperti itu. Jadi benar-benar rudimentary, benar-benar standar gitu ya, dan itu juga dilapis juga, dibungkus juga dengan plester yang bisa didapat di toko toko peralatan material seperti itu. Pertanyaannya sekarang dapat dari mana mesiunya, itu yang jadi pertanyaan. Kabarnya mendapatkannya dari internet, cuma sumbernya dari mana juga tidak disebutkan. Dan juga patut ditambahkan bahwa pelaku pernah menjalani latihan pasukan bela diri. Di Jepang tidak ada militer ya, tidak ada angkatan bersenjata, tapi dia pernah mengikuti bergabung dengan SDF atau Self Defense Force, pasukan bela diri Jepang maritim selama 3 tahun, dan mungkin dugaannya adalah dia mendapatkan pengetahuan dasar untuk merakit senjata di sana.